Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Akbar Anbia, eh, di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2022 0530 137. Kali ini saya akan membahas tentang analisis naratif eh, di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada konsep dan dasar dari narasi. Konsep dan dasar dari sebuah narasi adalah sebuah teks yang dikatakan narasi jika terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian peristiwa. Yang kedua adalah naratif adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian-rangkaian peristiwa. Naratif adalah representasi juga dari satu atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau mungkin beberapa narator menurut Gerald Prince. Selanjutnya terkait manfaat. Manfaat dari analisis naratif adalah membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dalam dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua ada memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang ketiga, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan latar dari suatu teks media. Yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Yang pertama, struktur naratif dan juga narasi menurut Vladimir Propp adalah function, yaitu fungsi dari kejadian yang dipertunjukkan, consequences, akibat dari kejadian tersebut, the villain, musuh atau penjahat dalam film atau mungkin novel tersebut, the donor, pahlawan objek seperti pemberi informasi, senjata, dan lain-lain, the helper, sang penolong, The Princess, pahlawan cantik yang menjadi teman pahlawan, The Dispatcher, yang mengirim pahlawan berperang atau penyelamat pahlawan, The Hero, pahlawan itu sendiri, dan The False Hero, seorang yang nampak seperti pahlawan, tetapi bukan pahlawan. Selanjutnya ada model narasi, yaitu untuk analisis story dan plot pada film genre science fiction atau horror ini biasanya bakal digunakan untuk genre film tersebut. Yang pertama ada The Quest, Redemption, Journey to Another World, The Beast Transformed by Love, The Solving Riddles, The Bitter Bit, The Stranger Savior, dan juga The Rise and Fall. Selanjutnya ada struktur naratif semiotik menurut Levi-Strauss. Menurut Levi-Strauss, struktur tersebut adalah dikenal dengan model strukturalisme, penekanan pada bahasa film, bagaimana struktur bahasa dibentuk karena unsur sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Yang ketiga ada melihat bagaimana ideologi bermain dalam pembentukan adegan dan struktur cerita dalam film tersebut, dan juga terkenal dengan oposisi biner. Ini juga ada struktur narasi melalui Lacey dan juga Gillespie. Yang pertama kondisi keseimbangan dan keteraturan, gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadinya gangguan, upaya untuk memperbaiki gangguan, dan juga pemulihan menuju keseimbangan. Lain lagi menurut Gillespie, yaitu pertama ada eksposisi, yaitu kondisi awal, gangguan, dan juga kekacauan, komplikasi, yaitu kekacauan semakin besar, klimaks, konflik yang memuncak, dan juga penyelesaian dan akhir. Narasi dan oposisi biner, kita akan membahas tentang hal itu juga. Narasi dan oposisi biner adalah salah satu alat untuk menganalisis struktur naratif dengan oposisi biner. Gagasan ini didusung oleh Levi-Strauss yang diilhami oleh Ferdinand de Saussure. Oposisi biner merupakan bagian tidak terpisahkan dari narasi. Karena khalayak lebih mudah memahami suatu cerita dengan jalan membuat oposisi atau perbandingan berpasangan. Oposisi biner dapat ditemukan dari rangkaian dan relasi di antara kalimat, gambar, dan adegan dari sebuah narasi. Oposisi biner biasanya disangkut pautkan dengan barat melawan timur, jahat melawan baik, dan juga buruk rupa melawan si tampan. Yang terakhir, makna cerita ditentukan oleh bagaimana relasi antara adegan, kisah, karakter di dalam cerita secara paradigmatik, bukan sintakmatik. Di sini akan kita membahas tentang posisi narator. Posisi narator adalah sebuah narasi membicarakan tentang kepada khalayak melalui narator. Narator bisa mengarang suatu narasi, dan narator biasanya dibagi dua, yaitu narator dramatis dan narator tidak dramatis. Untuk narator sendiri adalah memiliki beberapa poin, sorry, yaitu narasi subjektif dan narasi objektif. Narasi subjektif adalah narasi yang menempatkan khalayak agar terlibat, dan juga narasi objektif adalah menempatkan khalayak sebagai orang yang mengamati sebuah kisah.
Kali ini kita akan membahas tentang narasi dan ideologi. Narasi sendiri berperan dalam pembentukan benar atau tidak benar, apa yang boleh dan tidak boleh yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut membentuk ideologi pada masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait analisis naratif. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.